Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, Pak. Oke, alhamdulillah hari ini masih diberikan kesehatan untuk dapat mengikuti perkuliahan di pagi menjelang siang hari ini. Oke, materi untuk hari ini itu adalah transformasi linier. Sebentar. Oke. Ini adalah pertemuan ke-13 ya. Oke, kita lanjut. Kok macet ya? Oke, jadi dalam pembelajaran transformasi linier, mahasiswa mampu yang pertama menggunakan transformasi linier menggunakan operasi linier untuk suatu vektor. Kemudian yang kedua menggambarkan operator linier untuk vektor dalam representasi geometri dalam R kuadrat dan R pangkat 3. Jadi transformasi linier dari R pangkat N ke R pangkat N, jika daerah asal suatu fungsi f adalah R pangkat N dan daerah kawannya adalah R pangkat N, M dan N mungkin sama, maka f disebut suatu peta atau transformasi dari R pangkat N ke R pangkat N, dikatakan bahwa f memetakan R pangkat N ke R pangkat M. Untuk mengilustrasikan suatu cara penting di mana transformasi bisa muncul, anggap F1, F2 sampai dengan Fn adalah fungsi-fungsi bernilai real dari n peubah real. Jadi W1 sama dengan F1, X1, X2 sampai dengan Xn, W2 sama dengan F2, X1, X2 sampai dengan Xn, sampai dengan Wm sama dengan Fm, X1, X2 sampai dengan Xn. M bersamaan tersebut menempatkan suatu titik W1, W2 sampai dengan Wm dalam R pangkat M ke setiap titik X1, X2 sampai dengan Xn dalam R pangkat N yang mendefinisikan suatu transformasi dari R pangkat N ke R pangkat N yang akan dinyatakan sebagai T X1, X2 sampai dengan Xn sama dengan W1 sama dengan W1, W2 sampai dengan Wm, di mana T adalah transformasi yang berbentuk. Jadi contoh, diketahui transformasi fungsi T memetakan R kuadrat ke R pangkat 3 yang didefinisikan sebagai berikut. Jadi W1-nya nilainya X1 tambah X2, W2-nya adalah 3 kali X1 X2, W3-nya adalah X1 kuadrat dikurang X2 kuadrat. Maka bayangan titik X1, X2 adalah T X1, X2 sama dengan X1 ditambah X2, kemudian koma 3 kali X1 kali X2, koma X1 kuadrat dikurang X2 kuadrat. Jika diandaikan X1 sama dengan 2 dan X2 sama dengan min 1, maka T 2, min 1 adalah 1,6,3. Jadi gini caranya, X1-nya kita ganti, di sini 2, di sini min 1, X2-nya min 1. Jadi 2 dikurang 1 itu adalah 1, ini nilainya 1. Kemudian 3 kali X1 kali X2, 3 kali 2 kali min 1, yaitu min 6. Ya. Kemudian yang kedua, yang terakhir di sini, X1 kuadrat, berarti 2 kuadrat. 2 kuadrat itu adalah 4. Min X2-nya adalah min 1. Min 1 dikuadratkan positif. Jadi negatif di sini tetap, yang di sini menjadi positif. Jadi 4 kurang 1 adalah 3. Oke, sampai sini bisa dipahami? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Kita lanjut. Transformasi linier dari R pangkat N ke R pangkat N. Untuk transformasi linier, secara umum fungsi T memetakan R pangkat N ke R pangkat N dapat didefinisikan sebagai berikut. W1 sama dengan A11 kali X1 ditambah A12 dikali X2 ditambah sampai dengan A1N kali Xn. W2 sama dengan A21 dikali X1 ditambah A22 dikali X2 ditambah sampai dengan ditambah A2N kali Xn. Sampai dengan Wm sama dengan AM1 kali X1 ditambah AM2 kali X2 ditambah sampai dengan ditambah AMN kali Xn. Atau dalam notasi matriks, jadi W1-nya di sini W1 maka sama dengan A11, A12 sampai dengan AN1, kemudian W2-nya di sini matriksnya A21, A22 sampai dengan A2N, kemudian sampai dengan Wm
sama dengan matriksnya jadi AM1, AM2 sampai dengan AMN. Kemudian dikali dengan X1, X2 sampai dengan Xn. Untuk dapat diringkas menjadi W sama dengan A kali X, di mana A adalah matriks standar untuk transformasi nilai A linear T. Contoh transformasi linear, fungsi T memetakan R pangkat 4 ke R pangkat 3 didefinisikan oleh W1 sama dengan 2 kali X1 dikurang 3 kali X2 ditambah 5X3. Kemudian W2-nya 5X1 dikurang X2 ditambah 3X3 tambah 2X4. W3-nya adalah 4X2 ditambah X3 ditambah 4X4. Ketiga persamaan tersebut dapat dinotasikan sebagai matriks W1, W2, W3. Kemudian perhatikan matriks pada W1 persamaan 1. Di sini ada koefisien dari X1-nya adalah 2, koefisien dari X2-nya adalah negatif 3, koefisien dari X pangkat X3-nya adalah 5. Kemudian koefisien dari X pangkat 4-nya tidak ada, dianggap 0. Jadi ini bentuknya 2, min 3, 5, dan 0. Kemudian pada W2, koefisien X1-nya 5, koefisien X2-nya min 1, koefisien X3-nya adalah 3, koefisien dari X4-nya adalah 2. Maka di sini 5, min 1, 3, dan 2. Oke, pada W3-nya di sini X1-nya tidak ada. X1-nya dianggap koefisiennya 0. Di sini 0, kemudian X2-nya 4, jadi 4. X3-nya bernilai 1, nilai koefisiennya bernilai 1, ini 1. Oke, Maruba tolong dihapuskan itu tulisannya. Oke, ini Maruba tolong dihapus garis merahnya. Ini Maruba yang membuat. Oke, dikali X1 dikali matriks X1, X2, X3, dan X4. Sehingga matriks standar untuk transformasi tersebut adalah, jadi matriks A-nya 2, min 3, 5, dan 0, 5, min 1, 3, ada 2, 0, 4, 1, 4. Bayangan titik X1, X2, X3, X4 dapat dihitung dari ketiga persamaan awal atau dari notasi matriksnya. Jika X1, X2, X3, X4 itu menjadi 1, min 1, 2, dan 0, maka hasil transformasinya adalah jadi W1, W2, W3 sama dengan 2, min 3, 5, 0, 5, min 1, 3, 2, 0, 4, 1, 4 dikali 1, min 1, 2, dan 0. Di sini kita kalikan kali baris kali kolom. Ini barisnya. Baris 2, min 3, 5, 0 dikali kolom 1, min 1, 2, dan 0. Jadi yang langkah pertama 2 dikali 1. Ini dia, ya. Ini Maruba nggak bisa dihapus ini garis merahnya nih, saya nggak bisa hapus karena Maruba yang membuat. Oke, kemudian min 3 dikali negatif 1, ini dia. Kemudian 5 kali 2, ini dia. Kemudian 0 kali 0, ini dia. Jadi 2 kali 1, 2, min 3 kali min 1 adalah 3, 5 kali 2 adalah 10, 0 kali 0 nggak usah ditulis karena hasilnya 0. Kemudian baris kedua, kali kolom di sini, 5 kali 1, ini dia, min 1 kali min 1, ini dari sini, kemudian 3 kali 2, kemudian 3 kali 0, ini dia. Jadi 5 kali 1 tambah min 1 kali min 1, ditambah 3 kali 2, 3 kali 2 ditambah 2 kali 0. Jadi 5 kali 1 adalah 5, min 1 kali min 1 itu nilainya 1, 3 kali 2 adalah 6, 2 kali 0 adalah 0. Kemudian pada baris terakhir, baris ketiga, 0 kali 1, kemudian ditambah 4 kali min 1, ditambah 1 kali 2, ditambah 4 kali 0, ini dia. Jadi di sini yang bisa dikalikan, kalau 0 kali 1 tetap 0, 4 kali 0 tetap 0. 4 kali min 1 adalah min 4, 1 kali 2 adalah 2. Jadi kita jumlahkan 1 tambah 3 tambah 10 adalah 15, 5 tambah 1 tambah 6 adalah 12, min 4 tambah 2 adalah negatif 2. Oke, sampai situ tadi paham ya, sampai sini? Pak, ini ngapusnya Pak, nggak bisa Pak. Tapi kamu yang buat, saya nggak bisa ngapus. Coba bentar saya tutup screen-nya dulu. Screen saya tutup dulu. Saya buka lagi screen-nya. Nah, Oke, Pak. ini karena tangannya bergerak tangan si Maruba. Maaf, aku tadi nggak perhatikan tadi Pak. Aku pikir tadi
bisa ngedit-ngedit gitu Pak. Jadi kurang Ya. tahu Pak. Maaf Oke, ya Pak. sampai sini. Ya, nggak apa-apa. Sampai sini paham ya? Paham, Pak. Paham Oke. Pak. Oke, kita lanjut. Jadi ada operator transformasi pada R kuadrat dan R pangkat 3. Operasi-operasi linear yang paling penting dalam R kuadrat dan R pangkat 3 diantaranya adalah operasi-operasi yang menghasilkan 4 operator, yaitu ada refleksi atau pencerminan, yang kedua ada proyeksi, yang ketiga rotasi atau perputaran, yang keempat ada namanya dilatasi atau penskalaan. Oke, yang pertama ada refleksi, mematahkan vektor ke dalam image atau gambar ya, simetrisnya pada garis atau bidang. Oke, di sini kita lihat terhadap sumbu Y, pencerminan terhadap sumbu Y, benda tersebut berada di sebelah kanan yang berwarna hitam. Ini bendanya, garisnya. Jadi kalau dicerminkan terhadap sumbu Y, jadi yang berbentuk negatif itu, yang berbentuk negatif adalah X. Kenapa X? Kalau X positif kan ke kanan, X ke kanan bernilai positif, X ke kiri itu bernilai negatif. Maka di sini X, Y, dan di sini min X, Y. Jadi jaraknya sama. Itu dia. Oke, paham ya pencerminannya? Oke, kita lihat gambar berikutnya. Refleksi pada sumbu garis, sumbu atau garis. Oke, refleksi pada sumbu Y. Oke, tadi gambarnya sama tadi yang pertama. Di sini bentuk bendanya yaitu X, Y direfleksikan terhadap sumbu Y. Maka yang negatif adalah sumbu X. Jadi W1-nya min X, W2-nya adalah Y. Jadi matriks standarnya min 1, 0, 0, 1. Kemudian refleksi pada sumbu X. Jadi terhadap sumbu X kita pencerminannya. Jadi tetap bendanya pada di sini. Oke, di sini sekarang yang bernilai negatif itu terdapat pada sumbu Y. Kalau Y ke bawah itu nilainya adalah negatif. Maka yang pada titik koordinat yang negatif adalah X, negatif Y. Kemudian W1-nya adalah X, W2-nya adalah min Y. Jadi matriksnya 1, 0, 0, min 1. Kemudian yang ketiga, refleksi pada garis Y sama dengan X. Jadi refleksinya antara Y sama dengan X, ini dia garis refleksinya, garis pencerminannya. Kemudian bendanya berada pada di bawahnya X, Y. Kemudian dicerminkan ke atas, tetap positif, cuma terbalik Y sama Y, X. Kemudian W1 sama dengan Y, W2-nya sama dengan X. Jadi matriksnya adalah 0, 1, 1, 0. Oke, sini paham ya dari gambarannya. Kemudian refleksi pada bidang. Refleksi pada bidang X, Y. Oke, kita lihat sumbu X dan Y. Sumbu X dan Y. Oke, refleksi. Di sinilah dia pencerminan kaca apanya. Batas pencerminannya. Hasil bendanya yaitu X, Y, Z. Yang hitam. Hasil pencerminannya itu di antara sumbu X dan sumbu Y. Ini yang warna merah. Kemudian nilai mana nilai yang negatif adalah pada sumbu Z. Kenapa? Saya tarik sumbu Z ke bawah, itu tandanya pasti negatif. Kedua-duanya positif, X dan Y-nya adalah positif. Yang negatif adalah Z. Jadi W1 sama dengan X, W2-nya sama dengan Y, W3-nya sama dengan min Z. Jadi matriksnya adalah 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, min 1. Di sini yang depan adalah sumbu X, yang kedua ini adalah sumbu Y, yang ketiga adalah sumbu Z. Refleksi pada bidang XZ. Oke, kita lihat XZ, X di sini ya di bawah, Z-nya dia bentuknya horizontal. Oke, di sini. Jadi batas pencerminannya kita di Z kita ambil. Jadi bendanya adalah X, Y, Z. Hasilnya itu terletak pada sebelah kiri antara X dan Z. Oke, di sini yang bernilai negatif itu adalah sumbu Y. Kita perhatikan ya, sumbu Y ke kanan, kita tarik ke kiri, itu bernilai negatif. Maka X, Y, Z. Maka W1-nya itu bernilai X, W2-nya bernilai min Y, W3-nya bernilai Z. Jadi 1, 0, 0, 0, min 1, 0, 0, 0, 1. Kemudian refleksi pada bidang YZ. Itu dia. Oke, di sini pada bidang YZ, di sini terhadap YZ ya, YZ berarti YZ berarti di sini Y dan sini Z.
Jadi batas pencerminannya di sini tidak ada. Kita di antara garis merah dan hitam, kita tarik garis benda pada X dan XYZ, maka kita tariklah bayangannya, pencerminannya berada di garis merah. Yang bernilai negatif itu di sumbu X. Karena saya tarik X-nya ini ke atas, miring, maka nilai X-nya posisinya adalah negatif. Jadi hasilnya min X, Y, Z. Jadi W1 sama dengan min X, W2 sama dengan Y, W3-nya adalah Z. Min 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Kemudian proyeksi. Fungsi T memetakan R kuadrat ke R kuadrat, memetakan vektor ke dalam proyeksi ortogonal pada sumbu X. Hubungan antara komponen X dan Y, W1 sama dengan X tambah 0Y, W2 sama dengan 0 0X tambah 0Y, itu menjadi matriksnya W1, W2 sama dengan 1, 0, 0, 1 dikali XY. Kemudian matriks standarnya, jadi matriks T-nya sama dengan 1, 0, karena dikalikannya baris kali kolom itu yang bernilai cuma X, Y-nya 0. Dari 1, 0, 0, 0. Proyeksi memetakan vektor ke dalam proyeksi ortogonalnya pada garis atau bidang melalui origin. Oke, di sini bendanya itu pada sumbu X. Ini dia pada sumbu antara sumbu X dengan Y. Jadi titik koordinatnya X, Y. Kemudian proyeksinya berada di W. Maka hasilnya adalah X, 0. Terletak pada sumbu X. Oke, proyeksi ortogonal pada sumbu. Yang pertama, proyeksi ortogonal pada sumbu X. Artinya di sini hasil proyeksinya itu berada terhadap sumbu X. Oke, perhatikan bendanya itu di X, Y. Hasil proyeksinya itu terletak pada X, 0. Maka W1 sama dengan X, W2-nya adalah 0. Maka matriksnya 1, 0, 0, 0. Kemudian proyeksi ortogonal pada sumbu Y. Bendanya di antara sumbu X dan Y yaitu titik koordinatnya X, Y. Hasilnya terletak pada sumbu Y, ini berwarna merah. Maka titik koordinatnya cara bacanya di sini X-nya 0, W. Jadi W1-nya 0, W2-nya adalah Y. Jadi 0, 0, 0 dan 1. Kemudian proyeksi ortogonal pada bidang. Proyeksi ortogonal pada bidang XY. Oke, XY, kita ambil XY. Ini dia. Jadi pada bendanya itu terletak di garis X, Y, maka proyeksinya adalah XYZ. Sini XY 0. Karena Z-nya bernilai negatif, maka di sini dianggap 0. Itu dia. Di sini Z-nya negatif ya. Karena kalau kita tarik garis ini, Z-nya yang ke bawah negatif. Maka kalau negatif ini sama seperti pencerminan tadi, dianggap negatif. Jadi yang dianggap 0, negatif dianggap 0. W1 sama dengan X, W2 sama dengan Y, W3 sama dengan 0. Maka matriks standarnya 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0. Kemudian proyeksi, pencet saya. Kemudian proyeksi ortogonal pada bidang X, Z. Oke, XZ, perhatikan sini ada sumbu X dan Z. Jadi sama seperti tadi kayak refleksi pada sumbu XZ. Jadi di sini yang bernilai negatif terdapat pada sumbu Y. Di sini Y negatif, maka yang negatif kita ganti dengan 0, maka X 0Z. Bendanya X, Y, Z, maka persamaannya W1 adalah X, W2 0, W3-nya adalah Z. Maka matriks standarnya 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1. Yang ketiga, proyeksi ortogonal pada bidang YZ. Ini hampir sama pada gambar refleksi yang proyeksi terhadap sumbu YZ. Kalau direfleksi di sini negatif X, ya kan? Kalau dia negatif diubah menjadi 0, maka di sini X, bendanya X, Y, Z, maka hasil refleksinya yaitu 0, Y, Z. Persamaannya W1 sama dengan 0, W2 sama dengan Y, W3 sama dengan Z. Jadi matriksnya 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Oke, dari gambar cukup paham ya penjelasan saya ya. Oke, yang ketiga ada rotasi. Rotasi vektor pada R kuadrat sebesar sudut theta
Sudut rotasi positif berlawanan dengan jarum jam. Hubungan antara X dan W, jadi ini gambarnya bentuknya, di sini ada sudut theta, di sini kita buat sudut rho ya. Kita anggap sudut rho, kita kesepakatan kita buat rho lah. Di sini R-nya yaitu W sama dengan W1, W2, kemudian pada garis hitam itu X, X sama dengan X, Y. Jadi bendanya itu garis X, Y, hasilnya terdapat pada garis biru, ya W sama dengan W1, W2. Jadi X sama dengan R cos theta, kemudian Y sama dengan R sin rho. Kita anggap rho ini dibaca. Jadi W sama 1 sama dengan R kali cos theta ditambah rho, kemudian W2 sama dengan R kali sin theta ditambah rho. Jadi di sini kita harus ingat rumus sudut rangkap 2 pada trigonometri. Mudah-mudahan mahasiswanya lupa semua tentang sudut trigonometri. Oke, di sini identitas trigonometri dari W1 tadi rumusnya ini R kali R kali cos theta ditambah rho berubah menjadi R kali cos theta kali cos rho dikurang R kali sin theta dikali sin rho. Kemudian W2 sama dengan R kali sin theta kali cos rho ditambah R kali cos rho kali R kali cos theta kali sin rho. Komponen vektor W1 sama dengan X kali cos theta dikurang Y kali sin theta, kemudian W2-nya adalah X kali sin theta ditambah Y kali cos theta. Maka matriks T-nya adalah cos theta dikurang negatif sin theta, kemudian sin theta di sini cos theta. Yang keempat, kontraksi dan dilasi. Jadi operator untuk fungsi TX sama dengan K kali X dengan K tidak negatif. Jadi kontraksinya itu 0 lebih kecil sama dengan K lebih kecil 1. Jadi bendanya itu adalah TX sama dengan KX. Jadi bentuknya, hasilnya itu dia bukan di atas, tapi di bawah hasilnya. Ini hasilnya berwarna merah. Kalau dilasi, K lebih besar dari 1. Kalau ini di bawah dari 1, kalau ini lebih besar dari 1. Bendanya berada ini di bawah yang berwarna hitam. Jadi dilasinya kita tarik dari bawah ke atas. Jadi X, ini TX sama dengan KX. Oke. Kemudian, operator kontraksi dan dilasi. Ini penjelasannya. Operator untuk kontraksi sebesar K pada R kuadrat, 0 lebih kecil sama dengan K lebih kecil 1, maka bentuknya dia dari 0. Di sini hasilnya, bendanya di atas X, Y, maka hasilnya di sini W sama dengan KX, KY. Ini di bawah dia hasilnya. Ya. Kemudian persamaannya W1 sama dengan KX, W2-nya adalah KY. Untuk dilasi sebesar faktor K sama R kuadrat, yaitu atau K lebih besar 1, maka gambarnya perhatikan di sini bendanya itu adalah garis X, yaitu X, Y. Hasilnya kita tarikkan ke atas, berarti W sama dengan K kali X, K kali Y. W1 sama dengan K kali X, W2-nya sama dengan KY-nya. Matriks standarnya itu sama, K, 0, 0. K. Oke. Terima kasih. Sampai sini materinya. Informasi linear. Jika ada pertanyaan, silakan. Kalau kurang jelas penjelasannya, silakan bertanya. Saya anggap Kalau contoh soalnya nggak ada, Pak. Contoh soal untuk apa nih tidak ada saya buat. Karena kalau saya buat contoh soal, nggak cukup waktu kita karena banyak kali itu yang diselesaikan. Nanti akan saya berikan aja tugas kamu coba mencari contoh-contoh untuk refleksi apanya itu ya dengan matriks. Contoh untuk apanya tidak ada dia saya buat karena takutnya waktunya nggak dapat, nggak siap kita nanti dengan 30 menit atau 40 menit Zoom. Waktu kita karena padat di Zoom-nya kan. Kalau kalian mau buat 1 jam nggak masalah saya buat. Takutnya ada yang keberatan. Banyak contohnya. Kemarin aja banyak contohnya itu saya penggal kemarin. Waktu kita nggak cukup karena Zoom-nya nggak begitu lama. Kalau tatap muka tadi saya berikan. Jadi kalau tidak ada contoh saya minta maaf. Jadi nanti akan kamu pelajari aja nanti. Tapi nggak saya suruh tugas, tapi kamu pelajari cari contohnya. Mana tahu nanti di ujian keluar soal seperti itu. Ya, Maruba? Iya, Pak. Oke,
ada lagi? Kalau tidak ada lagi, silakan dibuka videonya. Videonya akan saya ambil fotonya sebentar. Oke, saya ambil. Silakan berpusing. Saya ambil 1, 2, 3. Oke, silakan bernapas. Tanggal 23. Oke. Octavia cantik banget gayanya sampai begini-gini tadi. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan sampai sini yang bisa saya sampaikan. Kalau ada kata-kata penyampaian yang kurang pantas didengar, saya minta maaf. Oke, sampai jumpa minggu depan. Mudah-mudahan kita sehat selalu, tetap jagalah kesehatan dan tetap semangat belajar. Oke, saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi jelang siang. Nanti jangan lupa ya isi absensi di GC. Materi juga sudah saya berikan di GC. Oke, terima kasih. Saya izinkan semua.